Fix Souza keluar gabung ke Persikat Tegal guys. Kim juga udah fix keluar dan tapi sayang kita Rakik gagal masuk, tapi kita masih mempertanyakan siapa kira-kira striker asing PSMS yang akan berlabuh untuk putaran kedua ini. Yang jelas Kim dan Souza udah cabut. Rakik gagal masuk ya, gagal karena Rakik kan sempat dirumorkan itu nanti masuk ke PSMS Medan. Sebagaimana kita ketahui Rakik ini kan dulu waktu zaman kita Liga 1 dia di PS Tira ya, kalau nggak salah PS TNI kan. Itu juga buas banget beliau ini kan, ganas di depan gawang, kaki kirinya juga aduhai gitu ya kan. Nah tapi aku lihat di laman Instagramnya di Sada United, Sada Sumut dia udah join ke mereka, udah sempat latihan juga. Kayaknya fix Rakik nggak ke Medan tapi dia ke Sada. Ya nggak apa-apa, yang penting Sada juga bagian daripada Sumatera Utara, kita tetap juga dukung Sada. Ya, Hamdi Sula akhirnya join ke PSMS. Hamdi Sula ini udah nggak asing lagi ya di telinga para fansnya PSMS Medan. Dulu juga sempat membela PSMS Medan. Ya terus ini dipinjam ya dari Arema Malang. Memang Arema ini kan banyak juga pemain bintang ya kan gitu. Jadi kayaknya kita lebih butuh ketimbang Arema itu sendiri. Maka dari itu kita pinjamlah Hamdi Sula. Semoga memberikan kontribusi nyata, kontribusi yang luar biasa. Memang kalau Hamdi Sula ini jangan ditanya kapasitasnya ya kan. Gocekannya serta kontrol bola, ditambah lagi crossingnya juga maut ya kawan-kawan ya. Ditambah lagi kita juga kedatangan mantan pemain PSMS Medan juga, yaitu adalah Guntur Triaji. Nah Guntur Triaji ini udah gak asing kali bagi skuad PSMS Medan tahun 2015 ya kan. Kalau gak salah itu di Piala Kemerdekaan kita itu menang 1-0 di final. Padahal kita 10 pemain itu, Legimin juga bintangnya di situ ya kan. Nah jadi Guntur Triaji ini juga tajam juga guys ya kan. Memang nggak tahu sih gimana sekarang kontribusi dia di klubnya sebelumnya, yaitu Persikabo ya kalau nggak salah ya, yang udah berganti nama dari PS Tira, PS TNI ke Persikabo. Semoga aja ya Guntur Triaji ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk PSMS. Jujur kalau kita dari segi striker utama itu masih kurang ya ketajaman. Kalau aku pengen itu kasih lah waktu untuk Nico Malo main guys. Terbukti Nico Malo main itu langsung cetak gol ya. Nico Malo ini pemain yang senior tapi pengalamannya juga tapi pengalamannya juga luar biasa. Jadi untuk memberikan ketenangan di bagi lini depan PSMS Medan, bisa jadi Nico Malo jadi solusi kayak gitu ya kan. Oke, mungkin kalau misalnya Nico Malo kurang fit ya kan, atau misalnya dia nggak kuat dalam 90 menit pertandingan, mungkin kita selalu mainkan dia sebagai sub, nggak masalah gitu ya kan, 30 menit terakhir atau 20 menit terakhir. Karena terbukti ketika kita ketinggalan 2-1 ya lawan Sriwijaya, dia menjadi pembeda. Sama dengan Rahmat Ilahi kan, Rahmat Ilahi itu kidalnya gila sih, nggak ada obat ya kan. Nah yang jelas Rakik ini nggak jadi ke nggak jadi ke PSMS, tapi dia ke Sada United. Dia kan pemain PSM, tapi nggak tahu juga track record Rakik ini lagi jelek pula di PSM katanya kan. Belum cetak gol atau baru 1 gol atau 1 assist gitu, lupa aku. Nah yang jelas Guntur Triaji fix udah ke PSMS, semoga memberikan kontribusi yang nyata seperti masa-masa keemasan tahun 2007-2008 di mana kita menjadi juara, juara 2 maksudnya ya. Kita menjadi juara 2 di Liga Jarum Indonesia, tapi kita sayang sekali harus kalah puas di posisi runner up, kalah melawan Sriwijaya FC. Ya 3-1, satu sama, itu pertandingan yang sangat menyakitkan sih aku rasa. Aku udah senang ketika James Kolomon mencetak gol, ketika itu Murphy Common Play kan kalah, kartu merah kan. Jadi makanya udah nggak imbang. Itu pun kita udah syukur kita bisa cetak 1 gol hingga memaksakan perpanjang waktu. Padahal kalau penalti itu bisa jadi kita menang. Kenapa? Dari segi kiper kita lebih unggul Marcus Horizon ketimbang Pierre Sulu gitu ya kan. Selanjutnya, nah kita bukan hanya Hamdi Sula ataupun Guntur Triaji ataupun siapa tadi, Hamdi Sula atau Guntur Triaji, kita juga ada namanya Dery Rahmat ini kan jelas ya dari PSS Sleman. Baru juga ada dia sebagai back kiri, dia bagus lah ya kan kalau kita lihat juga beliau ini kan. Ya untuk kasta 2 Liga Indonesia kayak Liga Liga Penggadaian ini
cukup membantu lah pemain-pemain kita ya untuk berkembang, ya kan. Tambah lagi juga dengan Munadi, ya Munadi ini kalau nggak salah tadi dari ini ya Persikabo juga gitu ya kan. Nah, tapi yang paling unik itu adalah ketika keluarnya Souza. Nah, Souza ini kan sebenarnya bagus Souza ini guys. Kalau dari segi permainan itu dia itu hanya kurang suplai bola. Serius. Itu dia itu mainnya ngotot. Tapi memang yang kesalahan daripada Souza yang aku cermati, kan dia posisi sebagai striker ya. Dia itu kurang bisa mengambil keputusan yang baik dan benar ketika di atas lapangan, terkhususnya ketika sudah ada peluang, dia bingung antara shoot atau ngoper atau ngasis. Padahal jelas-jelas posisi dia itu kan man of target gitu kan, sebagai orang yang dituju untuk bisa cetak gol. Tapi banyak sekali blunder-blunder, dalam artian blunder bukan sehingga menyebabkan gol ke gawang kita, tapi blunder yang seharusnya bisa dia cetak gol tapi dia oper balik gitu kan. Kan sayang peluang-peluang itu. Memang sejauh ini dia sudah mencetak beberapa gol dan juga ada assist ya. Terakhir kali assist dia itu yang melawan PSDS Deli Serdang, dia ngotot main, juga lawan Sriwijaya kita dapat penalti juga gara-gara dia gitu. Sebenarnya bagus dia main gitu, tapi mungkin kesabaran pelatih juga dengan mungkin skema permainan mungkin nggak cocok dengan pelatih, ditambah lagi dengan kesabaran daripada supporter PSMS yang nggak sabar juga kan nengoknya. Apalagi kita melihat striker Semen Padang itu gila, keren, hitam, tinggi, besar gitu kan. Maksudnya aku bukan hitam dalam artian rasis, bukan ya. Yang jelas kita salut nengok striker Semen Padang gitu, besar ya kan, kuat. Jadi dia cetak gol, bahkan cetak gol indah itu saat itu kan. Wah, itu luar biasa. Kita berharap punya striker yang kayak gitu. Itulah suara-suara fans daripada PSMS Medan. Nah, jadi aku dengar itu katanya kita lagi melirik ya bomber timnas Kolombia pada Piala Dunia U20 di 2011 ya. Nah, ini aku nggak tahu gimana kontribusi beliau di klub sebelumnya. Oh ya, dia itu klub Yangon di Myanmar ya, Burma. Nah, kita belum tahu juga gimana track record dia. Tapi yang jelas jika dia sudah mencicipi tim nasional di suatu negara, berarti kan dia itu sempat diperhitungkan di negara itu. Dan dia juga sesuai dengan kriteria yang diinginkan supporter, yang tinggi, besar, berkulit hitam, penuh power dan sebagainya. Memang aku sempat lihat ya di cuplikan gol-gol daripada performa daripada aku belum bilang namanya itu Jose Valencia. Aku juga belum lihat nih Jose Valencia. Aku udah lihat Jose Valencia itu di YouTube ya, sebagai referensi lah. Aku nengok gimana dia main, gimana dia kontrol bola, cetak gol. Memang kalau aku lihat dia tuh tinggi, besar, kontrol bola lumayan bagus ya kan. Heading juga keren dan finishing juga alhamdulillah so far so good so nice ya kan. Semoga aja. Nah, ini kita mau siapapun strikernya nanti, mau diletak di situ pun nanti Erling Haaland, tapi kalau misalnya nggak ada support daripada pemain-pemain kita, itu sama aja gitu kan, sama aja bohong. Khususnya gelandang-gelandang kita atau wingback kita atau mungkin winger kita, ya mungkin mereka untuk mengurangi lah yang namanya gocek-gocek nggak perlu gitu kan. Kalau gocek abis itu langsung crossing nggak masalah. Ini dia gocek seakan-akan kan Kapten Subasa mau ke depan gawang mau cetak gol, itu sulit gitu kan. Rata-rata kan kalau di main luar itu jarang yang main dia gocek banyak itu tahan bola oper. Bahkan kadang nggak nahan bola lagi, langsung tengok. Jadi dia sebelum dapat bola dia udah tengok dia mau ngoper ke siapa, sampai segitunya dari segi taktik mereka ya kan. Nah, ini juga kita masih menunggu ya pemain anyar daripada pemain asing kita, karena dua pemain asing kita itu lepas, Kim sama Souza udah fix ke Perseket Tegal. Semoga aja dia karirnya cerah di sana. Nah, si Kim ini padahal sayang kali ya kalau dari segi permainan dan fisik bermain, Kim ini di atas rata-rata daripada pemain asing yang ada. Aku lihat pemain Asia di Liga 2. Kayaknya mungkin dia sebagai paling top aku rasa dari segi permainan. Nge-shoot bisa, kontrol bola bisa, ngatur ritme juga bisa. Ya memang beda sih. Dia kan pemain pinjaman dari Liga 2-nya Korea, yaitu FC Seoul aku kalau nggak salah. Jadi memang betul-betul beda gitu. Oke, jadi mungkin itu aja lah ya. Semoga aja coach kita Miftahudin Muson bisa memberikan hasil yang terbaik untuk skuad PSMS Medan, untuk anak-anak Medan, khususnya untuk supporter yang selalu hadir di teladan. Thank you so much kalau udah nonton. Semoga nonton ini saya selalu merezeki dan permudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah tatim bil hamdalillah alhamdulillah bil alamin. Manajat fi marikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.